Hai semua, temenin aku bikin nastar cantik yuk. Bentuknya kayak kerang kayak gini, dan aku bikin tanpa cetakan. Bahan yang dipakai super ekonomis, tapi untuk soal rasa nggak diragukan lagi ya teman-teman. Oke, yang pertama kita siapkan dulu. Ini ada selai nanas yang sudah aku pulung memanjang kayak gini. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 3 gram. Kalau udah bisa kita sisihkan. Lanjut kita siapkan bahan. Semuanya sudah aku tulis di deskripsi, kalian tinggal screenshot aja. Pertama, masukkan margarin ke dalam wadah. Sebelumnya mohon maaf suaraku kayak gini karena lagi flu ya teman-teman. Oke, setelah margarin udah masuk, kita masukkan juga gula halus. Nah, setelah kedua bahan ini udah masuk, baru kita aduk-aduk sampai tercampur rata menggunakan whisker aja. Untuk mengaduknya jangan sampai mengembang, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau sudah, masukkan kuning telur, tambahkan vanili cair. Kalau teman-teman nggak ada yang cair, bisa pakai bubuk ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau udah, masukkan tepung maizena dan juga susu bubuk. Jangan lupa disaring dulu ya teman-teman, biar nanti hasilnya lembut. Aduk-aduk sampai tercampur rata, gunakan spatula aja karena ini adonan sudah mulai berat ya teman-teman. Terakhir, kita masukkan tepung terigunya. Jangan lupa untuk tepungnya kita saring juga ya teman-teman. Nah, oke, tepungnya udah kita saring, lanjut diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa adonan sudah semakin berat, teman-teman bisa gunakan pakai tangan aja, tapi sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Uleni hingga semuanya benar-benar tercampur rata dan menyatu kayak gini. Untuk tekstur adonannya itu lembut banget kayak gini ya teman-teman, dan mudah dibentuk. Nah, kalau sudah kayak gini bisa kita cetak. Biar nanti berat nastarnya itu sama, aku gunakan sendok takar ukuran 5 mili, atau kalau ditimbang beratnya kurang lebih 7 gram ya teman-teman. Oke, setelah ditakar semuanya, kita ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan dulu. Nah, kalau sudah, bisa kita lonjongkan sedikit kayak gini, baru kita pipihkan. Lanjut, ambil nastar, kemudian letakkan di tengahnya kayak gini. Setelah itu bisa kita lipat untuk adonannya. Dan untuk cara detailnya, teman-teman bisa lihat di video. Oke, untuk bagian atas bawahnya sudah kita lipat. Selanjutnya kita bisa rapihkan ya teman-teman. Setelah dirasa udah rapih seperti ini, lanjut kita ambil sendok garpu. Gunakan sendok garpu kayak gini supaya nanti tekstur atau hasilnya seperti kerang ya teman-teman. Lanjutkan mengulangi hal yang sama hingga semua adonannya habis ya. Oke, jika teman-teman suka dengan resep ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian, serta ikuti terus Ragil Murti biar kamu gak ketinggalan resep menarik lainnya. Dan jika sudah, terima kasih banyak ya.
Oke teman-teman, untuk nastar kerangnya sudah aku bikin semuanya dan ini sudah siap kita panggang. Dari bentuknya ini beneran cantik banget ya teman-teman. Nah, sebelum dipanggang, usahakan untuk ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu minimal 10 menit supaya nanti panasnya benar-benar merata ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai oven tangkring aja ya teman-teman. Oke, kita panggang selama 20 menit, gunakan api sedang aja. Nah, setelah 20 menit pertama, untuk posisi loyangnya kita tukar ya teman-teman. Yang tadinya di bawah, kita letakkan di tangkringan atas. Begitu juga sebaliknya yang ada di atas, kita taruh di bawah. Setelah itu, kita lanjut panggang lagi selama 15 menit. Atau bisa disesuaikan lagi sama oven masing-masing. Oke, ini sudah 15 menit, bisa kita keluarkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita tunggu hingga dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita siapkan 2 kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian biar nanti warnanya tegas, di sini aku pakai pewarna makanan kuning telur. Kocok sampai benar-benar tercampur rata gini warnanya ya teman-teman. Nah, ini udah siap. Selanjutnya kita oleskan ke atas nastar yang udah dingin ya teman-teman. Kita oleskan secara rata. Oke, untuk olesan pertamanya sudah selesai, kita tunggu sampai kering. Lanjut, kalau udah kering bisa kita oleskan lagi yang kedua kalinya. Bisa dioles 2-3 kali ya teman-teman. Tapi kalau di sini aku cukup 2 kali oles aja. Nah, ini dia penampakan nastar yang sudah diolesi dengan kuning telur. Aku oles 2 kali, warnanya makin tegas dan tentunya glowing ya teman-teman. Lanjut, kita panggang kembali selama 15 menit dan untuk ovennya sudah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. 10 menit pertama untuk posisi loyangnya aku tukar biar nanti matangnya merata. Lanjut dipanggang kembali sampai benar-benar matang atau bisa disesuaikan sama jenis oven yang dipakai masing-masing. Oke, ini dia nastar kerangnya sudah jadi semuanya dan ini udah bener-bener mateng, matangnya juga pas. Dari hasilnya bentuknya itu beneran cantik banget ya teman-teman. Dan untuk soal rasa aku jamin ini tuh enak banget. Dari bahan ekonomis tapi untuk hasil nastarnya beneran ngeprul banget. Nah, kalau udah mateng kayak gini bisa kita diamkan dulu hingga dingin. Baru setelah itu bisa kita kemas ke dalam toples. Oke, di sini aku mau kemas menggunakan toples ukuran 250 gram. Kita susun serapih mungkin kayak gini ya teman-teman. Nah, dari satu resep ini hasilnya sebanyak 3 toples dan ini bener banget 3 toples pas, tapi ada yang udah dimakan jadi itu ada yang kurang. Gimana? Dari tampilannya beneran cantik banget kan? Oke, sekian video resep kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan selamat Hari Raya Idul Fitri.